Sudah berjam-jam berlalu, hadiah 10 miliar rupiah sudah disebar. Apakah masih belum ada kabar dari kakek? Direktur Gu, mereka sudah tiba. Maaf Nona, pihak Tuan kedua khawatir bahwa berita hilangnya ketua dewan akan memengaruhi harga saham grup, jadi dilarang mengumumkannya, termasuk foto identitas ketua dewan. Kami sudah mencari ke seluruh penjuru Jiangcheng, bahkan area sekitarnya juga, tetap saja tidak menemukan keberadaan ketua dewan. Paman saya ini hanya peduli pada uang dan kekuasaan, karena bahkan nyawa kakek sudah tidak dia pedulikan lagi. Sampaikan perintah saya atas nama pribadi saya di berbagai media untuk mengumumkan foto kakek. Selain itu, tingkatkan hadiahnya. Selama kakek bisa ditemukan, saya pribadi bersedia memberikan 1% saham grup Gushi. 1% saham? Ini bisa membeli setengah dari Jiangcheng. Nona, pikirkan baik-baik. Jika berita ini tersebar, ini akan menyebabkan gejolak di Jiangcheng. Selama kakek bisa ditemukan, meskipun harus mengguncang seluruh Jiangcheng, apa masalahnya? Lalu, bagaimana dengan tuan kedua? Jangan pedulikan dia. Jika dia tidak puas, suruh dia langsung temui saya. Pergilah. Baik. Kakek, sebenarnya kakek ada di mana? Jika Anda tidak memimpin grup Gushi, keluarga Gu di status sebagai konglomerat nomor 1 di Jiangcheng, sepertinya akan hilang. Bawa barang bawaan Anda baik-baik agar tidak hilang. Hei, berikan ulasan yang bagus ya, Kak. Lele, mau makan tidak? Ayah akan membelikannya untukmu. Hei Lawang, minum malam ini yuk. Aduh, setoran mobil harian saya hari ini belum tercapai. Kalian saja yang minum. Lagi pula hari ini juga adalah ulang tahun putri saya. Saya berpikir untuk mencari lebih banyak penumpang untuk membelikannya kue ulang tahun. Baiklah, kita atur lain waktu. Saya pergi. Anda mendapat pesanan taksi baru, silakan menuju ke titik keberangkatan untuk menjemput penumpang. Anda telah sampai di titik keberangkatan penumpang, mohon tunggu sebentar hingga penumpang naik. Hei, mau kemana kamu? Tunggu sebentar ya, saya akan lihat sebentar. Lihat apa? Bukan kamu yang menabrak. Zaman sekarang kamu tidak takut dijerat kasus palsu, hah? Jika aku yang menghadapi hal seperti ini, aku merasa tidak enak. Maafkan aku, maafkan aku. Kakek, 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 Anda tidak apa-apa? Tolong aku. Aku dari keluarga Gu, grup perusahaan itu. Apa yang Anda katakan? Kakek. Nyali orang ini benar-benar besar ya. Nanti dia akan disuruh ganti rugi sampai rodanya pun tidak tersisa. Dari keluarga seperti apa dia ini, beraninya membantu orang tua. Hei, bukan. Kenapa kamu mengangkat orang tua itu ke sini? Orang tua ini terluka, harus segera dibawa ke rumah sakit. Astaga, hei, apa kamu punya tambang emas? Berani membantu orang tua? Baiklah. Aku tidak akan naik mobilmu lagi. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bukan, hei, jangan. Hei, Wang Deva, kamu kemana saja? Apa kamu lupa hari ini hari apa? aku ingat. Hari ini ulang tahun Lele, kan? Aku pergi membeli kue, sebentar lagi aku kembali. Lele, apakah kamu mau makan ini? Ayah akan membelikannya untukmu. Kata ibu, ayah sudah dipecat dan hanya bisa menjadi sopir orang lain.
Ayah pasti lelah sekali setiap hari. Pulang tengah malam, Lele tidak mau makan. Ayah, ayo kita pergi saja. Permisi, saya mau tanya, berapa harga kue itu? Selamat siang Tuan, yang itu harganya Rp360.000. Maaf ya, saya akan datang lagi nanti untuk membelinya. Selamat datang kembali. Pak Pimpinan? Pak Pimpinan, bisakah gaji bulan ini dicairkan sedikit di muka? Hari ini ulang tahun putri saya. Ini gaji kamu bulan ini. Terima kasih, Pak Pimpinan. Terima kasih, Pak Pimpinan. Bulan depan kamu tidak perlu datang lagi. Kenapa, Pak Pimpinan? Saya tidak jadi mencairkan di muka, saya kembalikan saja. Kenapa? Perampingan karyawan. Perampingan karyawan? Menjadi pengemudi panggilan daring, kok masih bisa kena perampingan juga? Ada begitu banyak orang yang menjadi pengemudi panggilan daring. Semua orang yang dipecat datang untuk menjadi pengemudi panggilan daring. Apakah perusahaan sanggup mempertahankan begitu banyak orang? Saya baru saja dipecat. Kenapa saya harus dipecat sekali lagi? Kalau tidak bisa menjadi pengemudi panggilan daring, kamu bisa menjadi kurir pengantar makanan. Pak Pimpinan, ini? Kenapa seorang eksekutif tinggi dari perusahaan besar menjadi kurir pengantar makanan tidak bisa menerimanya? Mana mungkin begitu, Pak Pimpinan? Jangan bercanda soal saya lagi. Saya sudah lama bukan eksekutif tinggi lagi. Hah? Pak Pimpinan, bisakah Anda mempertimbangkan membiarkan saya menyelesaikan bulan ini dulu? Agar saya bisa sedikit tenang dan mencari pekerjaan lain. Kau ingin aku memberi kelonggaran? Itu mungkin saja. Ada satu masalah yang bisa kau tangani. Masalah apa itu, Pak Pimpinan? Putra Bos telah menyinggung grup Gushi dan mereka ingin mencari kambing hitam. Menurutmu masalah ini bisakah kau tangani? Bisa. Pasti bisa. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberitahumu. Keluarga Gu di Jiangcheng menguasai segalanya. Orang-orang seperti itu bukanlah orang yang bisa kita lawan. Jika kau berhasil mengatasi masalah ini, perusahaan akan memberikan imbalan yang besar padamu. Tetapi jika kau mengingkari janji, keluarga Gu akan membuatmu menanggung akibat buruk. Baik. Joe, bukankah ini Direktur Wang? Lama tidak berjumpa. Dulu kau yang memohon padaku untuk menyewakan mobil ini kepadamu, membiarkanmu mengemudi untuk mencari nafkah, memberimu jalan keluar. Kau tidak berterima kasih padaku, dan bunganya juga tidak dibayar, malah menghindar dari kami setiap hari, begitu kan? Kak, aku tidak menghindar. Kalian lihat aku mengemudi dari pagi sampai tengah malam, semua uang yang kuperoleh sudah kukembalikan pada kalian. Sungguh, kalau tidak percaya, lihat saja. Aku hanya punya uang segini saja. Bagaimana kalau begini? Ambil dulu ini, buat beli rokok untuk teman-teman. Masih menganggap diri Direktur Wang ya? Kau meremehkan siapa? Tidak punya uang? Tidak punya uang, tapi kau beli kue ini? Begitu peduli pada kue ini? Kembalikan padaku. Kumohon, kembalikan kue itu padaku. Ini untuk ulang tahun putriku. Kembalikan padamu? Baiklah. Aku beri kau kesempatan, dari sini, merangkaklah. Merangkak. Merangkak, cepat merangkak. Cepat. Hahaha. Dia benar-benar merangkak. Apa kau ini benar-benar laki-laki? Kau. Serang. Akan kubuat kau memakannya.
Sudah, hari ini sampai di sini saja. Bayar utang dengan cepat, tepat waktu. Kalau kau menghindar lagi, akan kucincang tangan dan kakimu. Pergi. Lele, lihat ayah bawakan. Apa untukmu? Lele, masih tidur? Ada apa? Lele. Lele. Liwan, kenapa badan Lele sepanas ini? Liwan. Ada apa sih? Aku sedang ada urusan. Liwan, Lele, demam. Mau kemana kamu selarut ini? Bukan aku yang membuatnya demam. Kalau demam, bawa saja dia ke rumah sakit, kan beres? Kau ibunya. Dia demam, kau malah keluar untuk menari. Lagi pula, hari ini ulang tahun Lele. Aku ibunya, bukan pengasuh. Lihatlah dirimu sekarang, setiap hari tidak bisa mendapatkan pekerjaan, setiap hari hanya mengemudikan taksi daring bobrok, dasar kau si miskin, sopir rendahan. Kenapa? Kau ingin aku menjadi pembantumu, ya? Liwan, kau? Coba lihat dirimu sekarang, apa kau masih terlihat seperti seorang ibu? Ada apa ribut-ribut? Dasar kau si miskin, anakku menikah denganmu, apakah dia pernah menjalani hidup yang baik sehari pun? Bu, Lele sudah demam sampai tidak sadarkan diri. Katakan padaku, bagaimana aku tidak khawatir? Apa separah itu? Bukan pertama kalinya, dia demam. Ke rumah sakit mana, membuang-buang uang. Lihatlah dirimu, suami baik yang kau cari, berani membantahku. Coba katakan padaku, dulu kau belum menikah, sudah hamil. Kalau tidak, apa aku akan membiarkanmu menikah dengannya? Aku benar-benar menyesal, kenapa anakku harus menikah dengan pecundang sepertimu. Aku? Jangan pergi. Bu, Lele sudah demam. Sepanas ini, saya harus membawanya ke rumah sakit. Sikap macam apa itu? Lihatlah, coba lihat, suami baik yang kau temukan ini berani sekali membantahku sekarang. Kau benar-benar sudah besar kepala. Nak, kau harus menceraikannya. Aduh, Bu, tenang saja. Setelah aku dekat dengan Tuan Muda Chen, aku pasti akan menceraikannya. Pastikan si tak berguna itu keluar tanpa membawa apa-apa. Tentu saja. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Dokter, dokter. Cepat-cepat tolong selamatkan putriku. Sangat panas, ayah macam apa kau ini? Kenapa tidak segera membawa anak ini? Pasien mengalami kejang demam tinggi, harus segera diselamatkan. Pasien sekarang dalam bahaya, butuh pertolongan darurat. Keluarga, mohon jangan mengganggu. Kumohon, tolong selamatkan putriku. Dia satu-satunya putriku, tolong selamatkan dia. Ayah, kau bekerja sangat keras setiap hari, baru pulang tengah malam? Dokter? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Bagaimana dia? Anak itu menderita leukemia. Leukemia? Demam anak itu disebabkan oleh leukemia. Dia baru berusia 7 tahun, bagaimana mungkin dia terkena leukemia? Apa mungkin dokter salah? Saudara, leukemia sudah terkonfirmasi. Kalau tidak segera dioperasi, untuk melakukan transplantasi sumsum tulang, nyawa anak ini tidak akan tertolong. Dokter, saya mohon kepada Anda, tolong carikan cara untuk menyelamatkan putri saya. Dia baru berusia 7 tahun, dia masih kecil. Anda pasti punya cara, kan? Ambil dari saya, ambil sumsum tulang saya. Anda pergilah cek darah dulu. Cepatlah, kumpulkan sejumlah uang. Setelah sumsum tulangnya cocok, segera lakukan operasi. Ayo. Baik. Dokter, apakah hasil tesnya sudah keluar? Bisakah sumsum tulang saya diberikan kepada Lele? Sumsum tulang Anda tidak cocok. Karena Anda dan Wang Lele tidak memiliki hubungan darah kandung. Tidak memiliki hubungan darah kandung. Tidak memiliki hubungan darah kandung. Sederhananya, Lele bukan putri kandung Anda. Bukan hubungan darah kandung. Tidak mungkin. Lele pasti anak kandung saya. Tetapi hasil laporan pemeriksaan biologis menunjukkan bahwa Lele memang bukan. Itu salah.
Pasti kalian yang salah. Hasil pemeriksaan kami tidak mungkin salah. Untuk pasien, kami akan segera berusaha mencarikan donor sumsum tulang yang cocok. Tetapi, biaya operasinya. Kenapa dia pergi? Ayah bekerja keras setiap hari. Halo? Kondisi anak ini sudah sangat darurat. Lihatlah biaya pengobatan selanjutnya. Cari saja ibunya. Sudah kubilang, cari saja ibunya, cari ibunya. Deva, ada apa? Ibu. Tidak ada apa-apa. Ada apa dengan ibu? Ibu menjual barang bekas mendapat uang sebesar 1 juta rupiah. Kudengar Lele sakit. Apakah butuh uang? Ibu akan mentransfernya padamu. Ibu, tidak perlu. Lele dia baik-baik saja. Ibu susah payah mengumpulkan uang itu, Bu. Simpan saja untuk ibu sendiri. Saya punya uang. Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Apakah Lele sakit parah? Tidak, Bu. Apa yang bisa terjadi pada saya? Saya harus bekerja. Bu, sudah dulu ya. Syukurlah kalau tidak terjadi apa-apa. Deva, jangan terlalu lelah bekerja. Jaga dirimu baik-baik, dan jaga Lele. Lele itu anak yang penurut. Yang penting kalian berdua bahagia. Ibu di usia seperti ini, memangnya bisa menghabiskan uang berapa banyak? Ibu bilang ayah dipecat dan hanya bisa menjadi sopir orang lain. Ayah pasti sangat lelah setiap hari. Lele tidak ingin makan. Ayah, ayo kita pergi. Karena kamu dan Wang Lele tidak memiliki hubungan darah biologis, Sederhananya, Lele bukan putri kandungmu. Anak ini bukan hanya anakmu sendiri. Kenapa kamu ikut campur terlalu banyak? Penumpang, kita akan segera berangkat. Tolong kenakan sabuk pengaman Anda. Kamu begitu menggoda. Tadi, sepertinya aku belum puas memanjakanmu. Bukankah kamu memang menyukai sisi genitku ini? Liwan? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Menyebalkan sekali. Bagaimana aku bisa menabrak mobilmu? Apa kau masih manusia? Putrimu sekarang terbaring di rumah sakit dan kau masih sempat-sempatnya pergi berpesta liar? Tidak heran kalau Lele. Kau, wanita murahan. Kau punya anak perempuan? Dengarkan penjelasanku. Aku semakin menyukaimu. Kalian sepasang kekasih menjijikan. Diam, kau pecundang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjelekkan Tuan Muda Chen? Apa kau tahu siapa dia? Tuan Muda Chen lebih tampan darimu, lebih kaya darimu. Uang yang dia habiskan untuk sebotol minuman cukup untuk gajimu selama setahun. Asal kau melayaniku dengan baik, aku tidak hanya akan mengobati putrimu, tapi aku juga akan bertanggung jawab membesarkannya. Nanti kalian berdua melayaniku bersama. Tutup mulutmu. Kalau sampai Lele tahu, Liwan, kau wanita jahat. Kau cuma seorang sopir kotor, cacing dari lapisan bawah masyarakat, berani-beraninya menyentuhku. Coba saja kau sentuh aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Keluar kau. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bukankah kau sangat kekurangan uang?
Apa kau pernah melihat uang sebanyak ini? Aku beritahu kau, uang bisa menyembuhkan penyakit putri kecilmu dan juga bisa membeli nyawamu. Orang kaya bisa melakukan apapun yang mereka mau, mengerti? Jalankan mobilnya. Aku sedang sangat emosi sekarang. Aku akan melampiaskan amarahku di mobilmu. Keluar kau. Dasar sampah yang tidak tahu diri, masih berani menyentuhku. Ayo, kembali dan minum. Tanda tangani. Semua uang ini milikmu. Cih, benar-benar makhluk yang mata duitan. Kasihan Lele memiliki ayah yang tidak berguna sepertimu. Sungguh menyedihkan. Jika tidak segera melakukan operasi transplantasi sumsum tulang, anak itu akan kehilangan nyawanya. Ayah, Ayah baik-baik saja. Lele, Bagaimana? Apakah uangnya sudah siap? Pencocokan sumsum tulang lele sangat berhasil. Operasi bisa dilakukan kapan saja. uang, saya punya uang. Saya hanya punya ini. Hanya ini yang tersisa. Kami juga tahu kondisi keuangan Anda, dan kami telah mengurangi beberapa biaya untuk Anda, tetapi biaya yang diperlukan untuk operasi. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya? Yating, ini saya ada di rumah sakit. Tolong bantu saya carikan orang yang menyelamatkan saya ingin membalas jasanya. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Yating datang terlambat. Dasar anak kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu mengumumkan identitas ayah dan memberikan 1% saham? Apa kau tidak tahu sekarang seluruh Jiangcheng sedang membicarakan masalah ini? Saham grup Gushi langsung menguap sepertiga. Paman kedua, apa di mata paman keselamatan kakek tidak bernilai sebanyak uang itu? Selama kakek selamat dan sehat, sekalipun aku menyerahkan semua sahamku, aku rela melakukannya. Masih berani membantah orang tua? Kau lancang. Kau yang lancang? Apa kau berharap aku cepat mati agar bisa mewarisi keluargaku? Dasar tidak tahu berterima kasih, anak durhaka. Ayah, mana mungkin saya punya pikiran seperti itu? Saya hanya khawatir kerugian perusahaan. Itu juga hasil kerja keras ayah, bukan? Kau diam. Anak yang berbakti? Ya. Kakek, Cucu kesayangan kakek? Orang yang kakek minta carikan? Sudah ada petunjuknya? kami sedang mengusahakan untuk menemukan pengemudi yang menabrak. Siapapun yang menabrak kakek, saya pasti akan membuatnya membayar mahal. Jangan urus dia. Anak muda yang menyelamatkan kakek itu sudah tahu siapa dia.
Belum untuk sementara ini. Kalau bukan karena dia, kakek khawatir tidak akan ada kesempatan bertemu kalian lagi. Zeming, kau cari juga. Kita harus menemukannya. Baik, Tuan Direktur Utama. Saya akan membalasnya dengan perlakuan standar tertinggi dari grup kita. Saya juga bersedia memberikan 1% saham keluarga saya kepadanya. Tidak, kali ini itu tidak akan cukup. Saya ingin menggunakannya untuk memberi pelajaran kepada 4 tokoh terkemuka Jiangcheng yang menertawakan saya kali ini. Saya, keluarga Gu, dapat dengan mudah membuat orang itu langsung melejit dan menjadi tokoh terkemuka di masyarakat. Saya ingin mereka tahu bahwa Jiangcheng masihlah Jiangcheng milik keluarga Gu. Siap, Tuan. Lawang, orang tua yang kamu selamatkan hari itu, jangan-jangan beliau ini. Ya, kalau benar, kamu bisa kaya mendadak. Jadi Anda yang menyelamatkan Direktur Utama kami? Mengapa Anda tidak segera menghubungi kami? Saat itu saya tidak tahu siapa direktur utama itu, ditambah situasinya darurat, jadi saya membawanya ke rumah sakit. Anda punya bukti? Grup Gusi, kami bertindak berdasarkan bukti. Ada bukti. Ternyata memang Anda. Saya mewakili Direktur Utama, mewakili grup Gusi. Berterima kasih atas bantuan Anda. Aduh, tidak perlu. Hei, apa yang Anda inginkan? Tidak. Saya tidak mau saham. Anda tahu, saya menyelamatkan seseorang. Jika saya meminta imbalan lagi, lalu jadi apa saya? Sudah seharusnya. Namun saat ini, saya memang membutuhkan uang. Benarkah? Putri saya terkena leukemia. Aduh, kasihan sekali. Sekarang dia sangat butuh uang untuk operasi, ini untuk menyelamatkan nyawanya. Begitu. Apakah Anda bisa meminjamkan saya 1 miliar rupiah dulu? Saya bisa buat surat utang. Baik, benar-benar berjiwa mulia. Tidak serakah dan tidak menuntut. Pemuda yang baik, panggil seseorang, bawa Tuan Wang untuk istirahat. Sekalian beritahu Direktur Utama, orang yang menyelamatkannya sudah ditemukan. Pemuda yang menyelamatkanku sudah ditemukan? Sudah ditemukan, sekarang ada di luar pintu. Cepat suruh dia masuk. Ketika saya menemukannya, saya tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan Anda ternyata putra saya, Chen Tianyu. Bagus. Berhati mulia, muda dan berbakat. Lao Chen, Anda telah mendidik putra yang hebat. Aduh, Anda terlalu memuji. Tianyu, sekarang bekerja di mana? Putra saya sekarang menjabat wakil direktur di perusahaan operasional di bawah grup kita. Bagus. Segera pindahkan Tianyu ke kantor pusat, berikan dia saham dan posisi, seperti halnya anggota keluarga Gu. Aduh, ini memang tugas putra saya. Mendapat pengakuan dari Anda adalah kehormatan besar bagi kami. Oh, dan juga pengemudi yang menabrak Anda sudah ditemukan. Dia menyerahkan diri. Namanya Wang Deva, seorang pengemudi taksi online. Saya sudah memberinya pelajaran. Menurut Anda harus bagaimana? Anda putuskan saja, asal jangan sampai ada korban jiwa. Baik. Dan lagi, Anda segera beritahu 4 tokoh utama dan 6 gerbang, 8 jenderal di seluruh Jiangcheng. Besok adakan jamuan, keluarga-keluarga Gu. Semua orang tidak boleh absen. Siap. Saya ingin mengumumkan urusan Tianyu di hadapan para tokoh utama Jiangcheng. Terima kasih, Direktur. Kebetulan sekali, orang dari keluarga Chen yang menyelamatkan kakek. Menarik. Hei, sudah dengar belum? Keluarga Gu akan mengangkat orang yang menyelamatkan Tuan Besar menjadi bangsawan di Jiangcheng. Benar-benar tindakan yang patut keluarga Gu lakukan. Seandainya saya tahu, saya juga akan menyelamatkan Tuan Besar Gu. Kesempatan untuk naik daun seperti ini, di mana lagi bisa dicari? Sudahlah. Ini adalah cara untuk menekan kita. Keluarga Gu bisa dengan mudah mengangkat seseorang dan juga bisa dengan mudah menjatuhkan kita.
Ayah. Mulai sekarang, jauhi wanita itu. Kenapa, Ayah? Grup Gushi, berapa usia kakek tua itu, anak sulungnya tidak becus. Sekarang kekuasaan besar, grup Gushi semuanya ada di tangan Gu Yating. Anak kedua keluarga Gu selalu tidak akur dengan kita. Kalau dia menguasai grup Gushi, apakah kita akan mendapat kemudahan? Jika sekarang kamu menikahi Gu Yating, bukankah di masa depan kamu akan menjadi pewaris grup Gushi? Ayah, aku mengerti. Aku pasti akan membuat grup Gushi menjadi grup Chen kita. Anak yang baik, aku tidak sia-sia membesarkanmu. Ayah memang yang terbaik. Tanpa strategi cemerlangmu, aku tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Tentu saja. Para hadirin sekalian, alasan mengapa hari ini saya mengundang Anda semua untuk menghadiri jamuan makan malam ini, pasti Anda semua sudah tahu. Saya yang sudah tua, ini baru saja mengalami kecelakaan mobil. Untungnya saya bertemu dengan pemuda ini. Jadi, saya harus membalas budinya. Untuk menunjukkan ketulusan saya akan menggunakan spesifikasi tertinggi keluarga Gu, yaitu piagam kekebalan. Begitu nama tertulis di atasnya, semua orang di keluarga Gu harus mematuhi persyaratan di dalamnya. Bahkan saya sendiri tidak bisa membatalkannya. Terakhir kali keluarga besar Gu menggunakan ini adalah saat perang perlawanan meminta setiap orang untuk bertarung mati-matian melawan penjajah Jepang. Kali ini ternyata saya umumkan, Chen Tianyu itu palsu. Bagaimana dia bisa kabur? Kamu berani menguntitku. Kita sudah bercerai, apa kamu tidak tahu? Li Wan, aku menguntitmu, kamu terlalu percaya diri. Tahu, wanita murahan sepertimu tidak pantas. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah hotel termewah di Jiangchen, dan hari ini yang diadakan adalah perjamuan keluarga Gu. Kamu sampah tidak berguna, apa hakmu untuk masuk ke sini? Ini perjamuan tingkat tinggi, lalu apa hakmu berada di sini? Aku sekarang adalah tunangan Tuan Muda Chen. Wang Deva, aku beritahu kamu, kita tidak mungkin kembali. Aku dan sampah masyarakat kelas bawah sepertimu benar-benar bukan orang yang setara. Jika kamu berlutut sekarang, meminta maaf kepadaku, dan berjanji tidak akan menggangguku lagi, mungkin aku masih bisa meminta Tuan Muda Chen memberiku keringanan. Kamu terlalu percaya diri, jangan menghalangi jalan. Di depan begitu banyak tokoh penting, kamu berani membuat onar. Apa kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan lenganmu, membuatmu nanti bahkan tidak bisa menyetir mobil. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana jika aku di depan para tokoh penting ini membongkar semua aib ayah dan anak kalian? Menurutmu, lengan siapa yang akan dilumpuhkan? Sialan kau, aku akan menghabisimu sekarang juga. Hentikan. Hentikan. Biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Direktur utama, dia adalah pengemudi yang menabrak Anda. Entah mengapa dia bisa lolos. Saya akan segera menyuruh orang menangkapnya. Kemari. Direktur Chen, mengapa terburu-buru sekali? Apa Anda takut saya akan membongkar semua perbuatan buruk Anda? Apa yang Anda bicarakan? Cepat panggil orang. Tangkap dia. Direktur utama, dia, Chen Zeming, bersekongkol dengan putranya, Chen Tianyu, berpura-pura menjadi penyelamat Anda, berniat menipu untuk mendapatkan saham grup Gushi. Anda mengada-ada, saya sudah bekerja di grup Gushi selama lebih dari 30 tahun. Direktur utama dan grup Gushi sangat baik kepada saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang merugikan direktur utama. Kalau begitu, mengapa saya yang merupakan penyelamat direktur utama, malah Anda sebut sebagai pelaku tabrak lari? Kali ini, keluarga Gu benar-benar kehilangan muka.
Bahkan penyelamat pun bisa salah. Siapa bilang tidak? Sepertinya setelah malam ini, keluarga Gu, nama baiknya akan hancur lebur. Chen Zeming, jelaskan ini. Direktur utama, saya bersumpah demi langit, yang menyelamatkan Anda adalah putra saya. Orang ini, dia bisa menyebutkan tempat dan waktu kejadian dengan jelas, tapi dia tidak punya bukti. Jika dia bukan pelaku, lalu dia ini siapa? Siapa bilang saya tidak punya bukti? Direktur Chen, apa Anda pikir saya hanya punya satu bukti video? Asli atau palsu, akan terlihat jelas. Wakil Direktur Chen, Anda masih belum mau mengakuinya? Begitu videonya dirilis, masalah ini tidak akan mudah diatasi. Ayo. Anda benar-benar ingin menantangku, ya? Anda menyentuh USB saya. Berakting di sini, aktingnya cukup bagus. Mana buktinya? Mana videonya? Kau sampah rendahan, masih mau menyelamatkan orang? Apa kau sanggup? Apa kau punya uang di kantongmu? Cih. Untungnya saya sudah menyuruh orang menghapus video di mobil sebelumnya, dan juga menyuruh peretas-meretas rekaman pengawas di rumah sakit kota. Sekarang tidak ada satupun video yang bisa membuktikan bahwa Anda yang menyelamatkan. Wang Deva, siapa suruh Anda menghalangi jalan saya? Sudahlah, lanjutkan jamuan keluarga. Zeming, kirim beberapa orang untuk menangani ini, patahkan tangan dan kakinya, lalu kirim dia masuk. Siap, laksanakan. Direktur utama, Anda tidak boleh mempercayai mereka. Mereka sedang menipu Anda. Diam sekarang juga, aku akan menghabisimu sekarang juga. Hentikan. Saya punya saksi. Kakek, saksi mata sudah saya bawa. Orang ini adalah penumpang di mobil saat Wang Deva menyelamatkan Anda. Mohon tunjukkan siapa di antara mereka. Berdua ini yang menyelamatkan? Dia orangnya, benar dia. Waktu itu saya sudah bilang, jangan menyelamatkan orang, tapi dia tidak mau dengar. Lihat, jadi dipukuli kan? Tuan Ketua, meskipun saya percaya kemampuan Nona Gu, tetapi menurut saya orang ini adalah kaki tangan Wang Deva. Katakan, cepat jelaskan dengan jujur, apakah dia kaki tanganmu? Ini adalah keluarga Gu. Jika kamu berani berbohong, akan kucabut lidahmu. Kakek, saya sudah menyelidiki orang ini. Dia tidak memiliki hubungan dengan Wang Deva. Mustahil mereka kaki tangan. Tuan Ketua, apakah mereka berdua kaki tangan atau bukan? Bisa diketahui dengan sekali tanya. Serahkan mereka berdua kepada saya. Dalam waktu 2 jam, pasti kebenarannya akan terungkap. Ayahku tidak akan main-main. Jika dia bertindak terlalu jauh, nyawamu bisa hilang. Apakah Wang Deva kaki tanganmu? Jika kamu berterus terang, aku akan meminta ayahku membebaskanmu. Hah? Saya benar-benar bukan kaki tangan, saya hanya warga biasa. Tuan Muda Chen, terlihat terburu-buru. Apakah ingin menghilangkan saksi mata? Dia datang membawa bukti. Apakah itu benar atau palsu? Kita akan segera tahu. Mau kemana kau? Tunggu sebentar. Aku mau lihat sebentar. Lihat apa? Kau bukan yang menabrak. Zaman sekarang, kau tidak takut ditipu? Maaf. Kakek, bagaimana kondisi Anda? Anda baik-baik saja? Hah? Direktur, saya khawatir Anda. Cemas karena tidak menemukan orang untuk menyelamatkan Anda. Saya mengkhawatirkan kesehatan Anda, Direktur. Kau telah direndahkan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Direktur, Anda terlalu berlebihan. Saat itu saya tidak berpikir banyak, hanya memikirkan, saya tidak mungkin membiarkan orang lain dalam kesulitan, bukan? Anak yang baik.
Untungnya saat itu, saya bertemu denganmu. Kakek, lalu kedua orang ini harus bagaimana? Wang Deva, kau yang urus mereka. Saya sudah pernah bilang, orang yang menyelamatkan saya akan mendapatkan kesempatan untuk sukses besar. Tapi, apakah dia bisa membuat orang lain menerima? Itu tergantung, apakah dia memiliki wibawa ini, dan bisakah dia memimpin semua orang. Wang Deva, Kakak Fa, Tuan Fa, ampuni saya. Aduh, suamiku, ternyata itu kamu yang menyelamatkan direktur utama. Pergi. Siapa suamimu? Tapi, aku masih ibunya Lele. Mendengar kamu mengatakan hal-hal itu, aku jadi jijik. Lele sama sekali bukan anak kandungku. Wang Deva, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mengincar cucu direktur utama? Dan ingin meninggalkan kami? Gu Yating, dasar wanita murahan. Keamanan? Gu Yating, pria yang sudah tidak kuinginkan lagi, kamu mau juga? Hah? Dia yang merayuku, itu tidak ada hubungannya denganku. Direktur Chen, direktur utama menyuruhku mengurus masalah ini. Namun, aku hanyalah seorang sopir biasa, tidak mengerti banyak liku-liku di sini. Bagaimana kalau kamu mengajariku di depan orang-orang terhormat ini, bagaimana cara yang terbaik untuk menangani ini? Anda mohon, anggap saja kami seperti kentut dan lepaskan kami. Aku akan meninggalkan grup Gushi. Tidak. Aku akan meninggalkan Jiangcheng dan tidak akan pernah kembali. Baiklah, itu tergantung pada keputusan Tuan Muda Chen. Lumpuhkan satu tangan. Ya. Tunggu. Lumpuhkan yang ini. Jika kau cacat, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Nak, aku ini ayahmu. Ayah, jangan salahkan aku jika kejam. Kau sendiri yang mencari masalah. Aku pikir hanya orang tua ini yang dibutakan oleh kekuasaan. Ternyata seluruh keluarga Chen seperti ini. Anak ini begitu kejam, sampai ayahnya sendiri dipotong. Sepertinya keluarga Chen benar-benar sarang ambisi yang jahat. Sepertinya aku harus mengawasi kalian dengan ketat. Jika tidak, akan ada masalah besar di kemudian hari. Nona Gu, bisakah kau membuat keluarga Chen bangkrut? 5 menit. Cukup. Kak, Tuan, jangan lakukan itu. Ampuni kami, jangan. Kalian semua sudah lihat, inilah akibat mengkhianati keluarga Gu. Meskipun telah menemani ketua selama puluhan tahun, selama kau melanggar perintah ketua dan tidak setia kepada keluarga Gu, mereka adalah hasilnya. Kerja bagus, telah menghukum Chen Zeming, si anjing tua itu, dan juga mengancam 4 keluarga besar. Usia yang masih muda, berani dan cerdik. Masa depan tidak terbatas. Hahaha. Katakan, kau ingin apa? Aku tidak menginginkan apa-apa. Dalam situasi seperti itu, siapapun itu, aku pasti akan menolongnya. Hanya saja, putriku harus segera dioperasi. Terima kasih, Direktur Utama. Anda tidak perlu khawatir. Anggap saja uang ini pinjaman dari saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Ini bukan kartu bank, ini adalah kartu hitam grup Gushi. Dengan kartu ini, Anda bisa menggunakannya sesuka hati di Jiangcheng. Kalau begitu tidak boleh, saya tidak bisa menerimanya. Ini baru permulaan. Nanti kamu akan menjadi pemegang saham non-keluarga dengan kekuasaan terbesar di grup Gushi. Yating, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu memikirkan masalah pribadimu.
Aduh, dokter. Bagaimana hasilnya? Operasinya sangat berhasil. Syukurlah. Maaf ya. Ibu, Lele, lihat baik-baik. Ini bibi yang cantik. Lele, anak baik, bibi yang cantik ini akan sering menjengukmu nanti. Tidak disangka, kamu begitu baik pada anak yang bukan darah dagingmu sendiri, benar-benar berhati mulia. Bagaimanapun, Lele sudah saya rawat sejak kecil. 7 tahun? Tentu saja ada ikatan emosional di sana. Tapi jika saya harus menyerahkannya pada wanita seperti Liwan, habislah dia. Bagaimana kalau masalah ini jangan kita beritahu Lele dulu? Meskipun hanya memelihara kucing atau anjing, kita juga merasa sayang untuk membuangnya, bukan? Ayo pergi, saya antar kamu ke perusahaan investasi, saatnya kamu mulai bekerja. Bagaimana kalau saya pergi sendiri saja? Jika selalu memanfaatkan wewenang orang lain, saya juga mengecewakan harapan direktur utama terhadap saya. Baik, kakek tidak salah menilaimu, dan saya juga tidak salah menilaimu. Hidup baru akan dimulai. Setelah menyelesaikan pesanan terakhir ini, saatnya berpisah. Sampai, Apa-apaan ini? Saya masih jauh dari kantor. pesanan Anda ini tarif tetap, saya harus mengikuti navigasi yang disediakan platform. Saya tidak peduli platform atau bukan, saya ini direktur perusahaan investasi. Grup Gusi, bisnis bernilai jutaan rupiah dalam hitungan menit. Kalau kau sampai menghambat urusanku, kau percaya atau tidak, akan kuhancurkan mobil bobrokmu ini. Kau dari perusahaan investasi, bukankah ini jatuh ke tanganku? Kau ya? Suka menghancurkan, hancurkan saja, suka mengeluh, mengeluh saja. Aku, tuan muda ini, sudah tidak mau melayanimu lagi, turun dari mobil. Kau tunggu saja, lihat saja apakah aku akan mengeluhkanmu atau tidak. Mengeluhkanku. Tingkat apa ini? Sampai-sampai aku harus menyambutnya sendiri. Katanya manajer umum yang baru. Sialan, aku ini manajer keamanan, bukan cuma satpam sialan. Hei, mau apa kamu? Masuk ke dalam? Mau apa ini? Saya manajer umum baru di sini. Datang kemari, nenekmu. Pergi, pergi, pergi. Bagaimana kamu berbicara seperti itu? Saya manajer umum yang baru di sini. Kenapa? Beginikah cara kalian bekerja? Manajer umum? Lausun, manajer umum sebentar lagi datang. Kenapa kamu masih berdebat dengan sopir taksi daring? Maksudmu, dia sopir taksi daring? Iya, tadi saya datang ke kantor, naik mobil dia. Bukankah kamu bilang, kamu ini manajer umum sialan, mengendarai taksi daring rusak, datang ke sini, pura-pura jadi orang penting. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah grup Gusi, nilai pasarnya ratusan triliun rupiah. Bukan tempat di mana orang biasa bisa seenaknya masuk. Aku lihat hari ini, kalau tidak kuberikan kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu kalau mawangnya itu punya 3 mata. Teman-teman, pukuli dia, biar dia sadar. Hei, jangan bergerak. Apa yang kalian lakukan? Apa grup Gusi tidak menaati hukum? Aduh, saat kamu bicara soal hukum, aku jadi ingin tertawa. Di grup Gusi, aku adalah hukumnya. Setelah memukulmu sebentar lagi, mobil taksi daringmu yang rusak itu akan kuhancurkan. Dasar sopir bau, aku lihat, kalau kamu tidak punya mobil, masih bisa apa? Apa yang bisa kulakukan? Aku bisa membuat kalian berdua berlutut dan memohon ampun kepadaku. Lihat baik-baik, apa ini? Surat penawaran kerja dari grup Gusi. Anda benar-benar seorang direktur utama. Tidak mungkin. Gaji bulanan direktur utama itu sudah mencapai 2 miliar rupiah. Mana mungkin bekerja sebagai pengemudi taksi online? Tadi saya baru saja naik taksi online yang dia kemudikan. Surat penawaran kerja ini pasti palsu. Dia hanya datang untuk menipu uang Anda. Ada benarnya juga yang Anda katakan? Template surat penawaran kerja grup Gusi dapat dengan mudah ditemukan di internet. Dasar penipu, Anda berani menipu di hadapan saya? Hah? Ayo, bukalah mata kalian lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Lihat dengan jelas. Stempel ini,
Tanda tangan Direktur Utama, kalian bahkan tidak tahu. Stempel grup Gucci, kalian tidak mengenalinya. Masih berani mengaku bahwa kalian adalah orang grup Gucci. Kalian berdua, cepat bereskan barang-barang kalian, dan enyah dari sini. Anda masih saja bersikap sombong. Anda pikir dengan memasukkan stempel dan mengedit tanda tangan kami akan percaya? Coba lihat penampilan Anda ini. Pakaian ini, sepatu ini, Anda bahkan tidak terlihat seperti orang terhormat. Anda masih berpura-pura menjadi direktur utama. Anda bahkan tidak pantas menjadi seorang satpam. Kalau begitu, mulai sekarang, Anda akan menjadi satpam. Bukan? Seharusnya Anda menjadi petugas kebersihan. Anda berani melawan saya? Beraninya Anda memukul saya? Bagaimana Anda bisa berani? Lawson, habisi dia. Apa yang kalian lihat? Serang dia. Saya kira Anda adalah tokoh besar, ternyata hanya sampah. Hahaha. Saya akan membuat Anda menanggung akibatnya. Ayo, ayo, ayo. Coba saya lihat hukuman apa yang akan Anda berikan kepada saya. Astaga, Manajer Howe, menghindarlah. Sebentar, pas sekali saya sedang ingin buang air kecil di toilet, dan klosetnya sudah datang. Hahaha. Berapapun yang kalian kencingkan, kalian harus meminumnya kembali. Siapa lagi kalau bukan kau? Ini adalah putri dari grup Gucci kalian, Nona Besar Gu. Kenapa kau ada di sini? Aku sudah menduga mereka akan menyulitkanmu. Bagaimana? Kau baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja. Kau pikir dengan asal mencari seseorang bermarga Gu sudah bisa mengaku-ngaku sebagai orang grup Gucci? Hentikan saja, aktingmu payah sekali. Kau pikir kami ini bodoh? Benar, katanya kau punya penampilan yang tidak buruk, bentuk tubuh yang lumayan. Kenapa kau bersekongkol menipu dengan orang seperti ini? Katakanlah, berapa kau dibayar untuk datang ke sini? Jika kau kekurangan uang, ikut aku saja. Nenekku masih punya klub malam, kau ke sana, mendapatkan beberapa juta semalam, itu tidak masalah. Kalian, segerombolan orang tidak tahu diri, kalian semua meremehkan orang. Perkataan kalian sangat tidak menyenangkan didengar. Cukup. Jangan pura-pura di hadapanku. Aduh, aku lihat kau punya paras yang lumayan. Aku beri kau kesempatan, temani aku semalam. Jika aku sedang senang, mungkin saja aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, tidak ada satupun yang boleh pergi. Kau, Direktur Wang, kedua orang ini tidak tahu diri. Bagaimana Anda berencana menghadapinya? boykot di seluruh grup. Tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Aduh. Tidak masalah. Wakil Direktur Zhao datang ke pintu dalam 10 detik. Kalau tidak, kau enyah saja. Aduh, aku takut sekali. Memboikotku dan meminta wakil Direktur Zhao turun dalam 10 detik. Kalau dia tidak turun, aku akan memenggal kepalaku untukmu. Nona Gu. Nona Gu. Ada yang bisa saya bantu? Wakil Direktur Zhao, kedua orang ini telah menyinggung manajer umum perusahaan. Kalian berani tidak menghormati Nona Gu? Tidak ingin hidup lagi? Wakil Direktur Zhao, Anda salah paham. Mereka menyinggung bukan saya, tetapi manajer umum baru di perusahaan investasi kalian, Wang Deva. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia seorang manajer umum? Dia hanya sopir taksi daring. Memangnya kenapa kalau sopir taksi daring? Apakah sopir taksi daring pantas dimaki-maki oleh kalian? Pantas dihina oleh kalian? Begitu? Apakah sopir taksi daring tidak punya harga diri? Ternyata manajemen grup Gucci kalian adalah sekelompok orang yang hanya memandang kaya dan tidak peduli pada orang miskin, sombong, dan brengsek yang selalu menyalahgunakan kekuasaan. Baik. Kalau begitu, hari ini, saya akan membersihkan para benalu perusahaan ini demi direktur utama kalian. Cepat minta maaf kepada Direktur Wang. Wah, Direktur Wang, Anda orang besar. Jangan hiraukan kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan kami. Manajer umum, saya tidak tahu Anda orang penting. Anggap saja saya kentut, lepaskan saya ya. Saya mohon pada Anda. Sudah terlambat. Wakil Direktur Zhao, segera pecat kedua orang ini, periksa ketat aliran dana mereka. Jika ada sedikit saja indikasi korupsi, segera kirim ke kantor polisi. Baik. Direktur Wang, mari kita pergi. Aduh, Wakil Direktur Zhao, Anda harus menyelamatkan kami. Wakil Direktur Zhao. Sudahlah. Dia sedang mencari kambing hitam saat ini. Anggota keluarga Gu masih ada di sini. Kalian berdua sedang kena batunya. Kalian tunggu saja. Saya akan cari cara untuk menjatuhkannya.
Hehe, Jangan terlalu hanyut dalam perasaanmu. Sudahkah kamu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya? berikan aku 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah. Hei, coba kamu pikirkan. Wakil Direktur Zhao itu, dia adalah keturunan dari keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar. Awalnya, dia yang seharusnya mengambil alih posisi direktur utama ini, tapi sekarang, tiba-tiba aku muncul tanpa diduga. Tentu saja dia tidak akan terima. Jika aku tidak bisa mengatasinya, aku khawatir di masa depan, aku akan sulit mendapatkan posisi yang kokoh di perusahaan investasi ini. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Tenang saja, aku awalnya memang pemegang kendali utama. Jadi sekarang, aku mengendalikan kemudi utama. Perusahaan investasi ini, itu sudah sesuai. Namun saat ini, aku membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membantuku. Nona Gu, bolehkah kamu meminjamkan asistenmu, Gu Yu, kepadaku untuk sementara? Hei, jangan salah paham ya, ini murni demi pekerjaan. Sejujurnya, yang kusukai adalah... Tidak masalah. Kalau begitu, pikirkan baik-baik 2 triliun rupiah ini harus diinvestasikan di mana? Hah? Teman-teman, jika kalian punya 2 triliun rupiah, kalian akan menghabiskannya untuk apa? Dan akses transportasinya juga sangat mudah. Singkatnya, harga tanah ini saat ini masih rendah, potensi kenaikan nilainya sangat luas di masa depan, sangat layak untuk segera dibeli. Terlihat sekali Direktur Wang sudah berusaha keras. Tapi Direktur Wang, mungkin karena Anda dulunya adalah pengemudi taksi online, Anda tidak tahu bahwa investasi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan 2 triliun rupiah. Bukanlah jumlah yang kecil. Tanah ini memang murah, tetapi jaraknya terlalu jauh dari pusat kota, sama sekali tidak ada potensi pengembangan. Benar, meskipun perusahaan kita besar dan mapan, tapi lahan ini nilainya tidak kecil, kegagalan investasi akan mengakibatkan kerugian besar. Biar yang profesional yang mengerjakan urusan profesional, masalah investasi seperti ini sebaiknya serahkan saja pada Wakil Direktur Zhao. Kalian meragukan saya? Kami semua demi perusahaan. Direktur Wang baru saja bergabung, tidak apa-apa. Lebih baik Anda coba mengemudi mobil lagi, lakukan survei pasar sebelum membuat keputusan. Lalu bagaimana jika saya bersikeras? Harus berinvestasi pada tanah ini? Proyek yang jelas terlihat akan merugi ini, kami tidak sanggup menanggung risikonya. Namun, Anda bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab. Setelah Anda menandatanganinya, kami harus meloloskannya. Jadi, menurut saya, Direktur Wang, lupakan saja. Begitu Anda membuat surat pernyataan tanggung jawab, jika investasinya gagal, Anda tidak hanya harus meninggalkan perusahaan, Anda juga harus mengganti kerugian investasinya. Jika itu terjadi, bahkan Ketua Gu tidak akan bisa melindungi Anda. Tidak masalah, saya akan tanda tangan. Direktur Wang, apakah tidak mau memikirkannya lagi? Karena Wakil Direktur Zhao meragukan pandangan dan kemampuan investasiku, tentu saja aku harus memberikan contoh. Tapi Wakil Direktur Zhao, apakah kau mau menanggung risiko atas pandangan dan kemampuan investasimu? Apa maksudmu? Sederhana. Jika aku gagal dalam investasi ini, maka aku akan angkat kaki dan pergi. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Apa yang harus dilakukan? Kenapa? Tidak ada yang berani bicara? Kalian menertawakanku karena aku hanya seorang pengemudi taksi daring, tetapi pengemudi taksi daring di mata kalian ini demi membuktikan dirinya berani mempertaruhkan segalanya. Lihatlah kalian, berani? Aku lihat kalian semua. Hanya sampah, tidak melakukan apa-apa. Jika tidak memiliki latar belakang atau identitas, kalian bukan apa-apa. Kalian tidak melihat bisnis yang pasti untung seperti ini, penakut. Si tak bertulang punggung. Baik, aku ikut. Aku juga akan membuat perjanjian hidup dan mati. Jika tanah kumuhmu yang terpencil itu bisa menghasilkan uang, aku akan seperti anjing, keluar dari perusahaan investasi. Bagus, kalau begitu kita lihat saja nanti, Gu Yu. Kirim perjanjian hidup dan mati ini ke kantor Wakil Direktur Zhao, dan pastikan dia menandatanganinya. Baik,
Direktur Zhao, kau terlalu gegabah. Bagaimana jika dia memiliki informasi rahasia? Tenang saja. Keuntungan investasi di tanah itu dibandingkan dengan harga saham grup Gushi hanyalah setetes air di lautan. Aku sudah menyusun rencana. Kali ini aku pasti akan membuatnya hancur dan tidak bersisa. Bahkan keluargaku tidak akan bisa menolongnya. Direktur Wang, ini gawat. Ada apa? Sekarang di internet beredar berita bahwa lahan yang diinvestasikan perusahaan kita tidak menghasilkan keuntungan, dan mereka juga mengatakan bahwa perusahaan kita menerapkan nepotisme, menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi perusahaan sehingga harga saham perusahaan anjlok drastis. Kerugiannya saat ini mencapai hampir 6 triliun rupiah. Dasar kau, si Zhao itu. Ternyata ini yang kau tunggu-tunggu dariku. Wakil Direktur Zhao menimpakan semua kesalahan kepada Anda. Sekarang dia sedang melapor kepada Direktur Utama di ruang rapat. Aku akan menemui Direktur Utama sekarang juga. Direktur Wang, Direktur Utama datang sendiri untuk mencarimu. Direktur Utama, silakan duduk. Coba jelaskan. Direktur Wang, bagaimana Anda bisa mempengaruhi harga saham grup Gushi? Direktur Utama, untuk masalah ini, saya belum menanganinya dengan baik. Wang Deva, bukankah sudah kubilang kalau ada apa-apa, hubungi aku dulu? Bagaimana bisa kamu berinvestasi pada lahan seperti itu? Apakah ada orang yang menjebakmu? Hei, Nona besar, jangan katakan itu tentang kami. Kami sangat loyal kepada keluarga Gu dan perusahaan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lagi pula, saat rapat eksekutif, semua eksekutif menentang pembelian lahan ini. Direktur Wang yang bertindak semaunya sendiri menandatangani surat pertanggungjawaban yang berat sehingga kami terpaksa mengambil lahan ini. Keterlaluan. Baru saja bergabung dengan perusahaan investasi, kamu berani menandatangani surat pertanggungjawaban itu? Apa kamu tidak tahu? Setelah surat itu ditandatangani, bukan hanya karena kamu pernah menyelamatkan nyawaku, meskipun investasinya gagal, kamu tetap harus bertanggung jawab. Kakek, saya bersedia memberikan dividen tahunan pribadi saya untuk menutup kerugian ini. Mohon, beri Wang Deva kesempatan sekali lagi, biarkan dia menebus kesalahannya. Nona Gu, Ketua Dewan sudah bilang, jika sudah menandatangani surat pengunduran diri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lagi pula, kerugian Direktur Wang sebesar itu, Anda bilang bisa ditutup begitu saja? Kalau nanti tersiar kabar, saya khawatir orang-orang perusahaan terhadap keluarga Gu pasti akan mulai ragu. Coba saja mereka berani macam-macam. Tidak ada yang berani mengancam anggota keluarga Gu. Diam, keluarga Gu saya dapat menjadi keluarga paling terpandang di Jiangcheng, dapat memimpin 4 keluarga besar, 6 marga, dan 8 jenderal di Jiangcheng untuk bersama-sama mengelola grup Gushi adalah karena peraturan. Karena peraturan sudah ditetapkan, maka harus dipatuhi. Sesuai peraturan, Direktur Wang harus meninggalkan perusahaan agar semua orang menerima. Kakek, pasti ada kesalahpahaman di balik ini. Mohon berikan saya waktu sebentar untuk menyelidikinya dengan jelas. Yating, jangan karena perasaan pribadi Anda membela Wang Deva. Apakah surat pengunduran diri ini ada yang memaksanya tanda tangan? Ketua Dewan, surat pengunduran diri ini saya sendiri yang sukarela tanda tangan. Kalau begitu, selesaikan sesuai peraturan. Ayo, antar Direktur Wang keluar dari perusahaan. Tunggu. Wakil Direktur Zhao, orang yang harus pergi itu mungkin Anda. Apa maksudmu? Harga saham bisa jatuh kapan saja, dan naik kapan saja. Masa perdagangan belum berakhir, kenapa kamu yakin sekali bahwa itu akan terus turun dan tidak akan naik kembali? Sekarang semua orang di internet mempertanyakanmu. Jika tanggung jawabmu tidak diusut, bagaimana harga saham bisa naik kembali? Harga saham grup Gushi turun karena ada yang sengaja menyebarkan rumor jahat. Mereka bilang grup Gushi hanya mempromosikan kenalan sendiri. Tetapi selama terbukti bahwa investasiku tidak bermasalah, rumor ini tentu saja tidak akan mempan. Bagaimana cara membuktikannya? Tanah yang kubeli sudah mulai menghasilkan keuntungan sekarang. Apa kamu sudah gila? Sekarang bahkan gambar konstruksi belum digambar, bagaimana mungkin bisa untung? Guyo. 10 menit yang lalu, pemerintah mengumumkan lokasi pembangunan bandara baru, yaitu tanah yang diinvestasikan oleh Direktur Wang. Ini dokumen terkaitnya. Sekarang harga saham perusahaan sudah meroket. Jiangcheng adalah pusat kota. Bandara lama sudah lama tidak memadai. Pemerintah pasti akan membangun bandara baru di pinggiran kota. Cukup dengan uang ganti rugi penggusuran area pembangunan bandara baru, kita sudah bisa mendapat keuntungan
Setelah bandara baru selesai dibangun di masa depan, kita masih bisa terus mengembangkan hotel mewah, taman hiburan, dan resort di lahan kosong sekitarnya. Saat itu, pendapatan tahunan akan berlipat ganda. Bagaimana bisa? Tidak mungkin kamu seberuntung itu. Hamha, tidak. Ini bukan keberuntungan. Pengemudi mobil online saat bekerja selalu mendapatkan beberapa sepenggal kalimat dari pelanggan. Dengan mengumpulkan dan menyimpulkan sepenggal kalimat ini, maka informasi kunci dapat ditemukan. Kalian pikir ini keberuntungan ya? Ini sebenarnya adalah kemampuan pengemudi mobil online untuk mengumpulkan informasi. Orang-orang biasa yang kalian remehkan juga memberikan kontribusi secara diam-diam dalam masyarakat ini. Bagus sekali. Kemampuan mengumpulkan informasi yang membumi seperti ini sebelumnya memang tidak dimiliki oleh siapapun di grup. Harga saham grup tidak mungkin bisa naik secepat ini. Itu tergantung pada siapa yang memimpin pergerakan ini. Zhao Bugu, kakak wakil direktur Zhao, wakil direktur perusahaan promosi jaringan grup Gucci. Berita yang menyerang grup Gucci karena nepotisme ini awalnya ditemukan dari salah satu perusahaan mitranya. Direktur utama, ini adalah dokumen terkait. Bagaimana bisa ada berita terkait? Kalian pikir saya tidak menduga keluarga Zhao akan menggunakan cara seperti ini untuk menjebak saya? Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang yang merasa diri kalian tinggi jauh lebih pintar daripada kami? Jika Anda tidak bermarga Zhao, kemampuan apa yang Anda miliki untuk berdiri di sini? Saya beritahu Anda, sebagian besar orang hanya kekurangan kesempatan. Jangan remehkan kami, rakyat jelata ini. Perusahaan tempat saya bekerja dulu adalah salah satu perusahaan promosi yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya pernah menjadi kambing hitam sekali. Nona Gu, tolong Anda beritahu perusahaan promosi jaringan, agar mereka menebus kesalahan mereka. Suruh mereka segera mempromosikan informasi terkait bandara baru. Saya ingin saham kita kembali mencapai batas atas kenaikan besok. Tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Sekarang, kita bisa bicara dengan Wakil Direktur Zhao tentang surat perjanjian hidup dan mati yang ditandatangani. Ketua Dewan, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya tidak akan berani lagi. Kau lupa apa yang baru saja kau katakan? Sekarang aku memberimu kesempatan, jika nanti kau membocorkannya, maka orang-orang di perusahaan, aku khawatir akan memiliki niat buruk terhadap keluarga Gu. Direktur Wang, saya salah. Saya seharusnya tidak gelap mata dan melawan Anda. Beri saya satu kesempatan lagi, saya bersedia mulai dari karyawan biasa. Aturan tetaplah aturan. Setelah menandatangani surat pengunduran diri, bahkan keluarga Zhao tidak akan bisa melindungimu. Anda sudah merencanakan ini sejak awal, ya? Aku tidak melakukan apa-apa. Orang yang menjerumuskan keluarga Zhao ke dalam bahaya adalah dirimu sendiri. Angin sudah berembus. Biarkan keluarga Zhao bangkrut. Ketua Dewan, kepala keluarga akan menghabisi saya. Ini semua salah saya. Jika ada hukuman, hukum saya saja. Jangan libatkan keluarga Zhao. Baru sekarang kau ingat untuk melindungi keluarga Zhao? Di mana kau saat berniat buruk? Jangan bilang kepala keluargamu tidak tahu. Kembali dan beritahu kepala keluargamu. Inilah akibatnya jika mengkhianati keluarga Gu. Tunggu. Kau lupa apa yang tertulis di surat pengunduran diri itu? Ayo makan bakpao ini dulu. Bakpao hari ini enak. Bakpao hari ini berisi daging. Tidak kusangka, keluarga Chen yang dulunya terkemuka di Jiangcheng ternyata kini jatuh miskin. Seperti ini. Benar-benar konyol. Direktur utama sudah memaafkan kami. Kau terlalu berharap. Sekarang Wang Deva adalah orang kepercayaan ketua. Dia bahkan berani menyentuh orangku. Apa kau berani menyingkirkannya dan bangkit kembali? Asalkan keluarga Chen bisa bangkit kembali, aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Bagus, ikuti semua rencanaku. Ayo,
Lele, kita sudah sampai di rumah. Wah, rumahnya cantik sekali. Ayah hebat. Baiklah, cepat sana bermain. Deva, ini rumah yang kau beli? Bu, putramu sekarang sudah punya uang. Ibu tidak perlu lagi bersusah payah memulung barang bekas. Mulai sekarang, ibu di rumah saja menemani Lele baik-baik. Apa Lele tahu identitasnya? Bu, menurutku ada beberapa hal, lebih baik dia tidak tahu. Ibunya sudah seperti itu. Kalau anak itu ikut dengannya, hidupnya tidak akan terjamin. Lele adalah anak yang sangat pengertian. Biarkan dia ikut denganku saja. Bu, aku ingat waktu kecil, setiap ada buah yang enak, ibu selalu menyisakannya untukku, sementara ibu makan yang busuk. Mulai hari ini dan seterusnya, ibu mau makan apa saja bisa, dan juga suplemen kesehatan itu. Tripang dan sarang burung walet mau makan berapapun ada. Pakaian ini kita hanya akan memakai yang dibuat tangan oleh desainer, ya? Ya ampun, aku serahkan segalanya. Aku tidak makan atau berpakaian. Ibu sudah setua ini, mengapa masih peduli pada banyak hal? Bu, aku sudah dewasa sekarang, sudah saatnya aku merawat dan berbakti kepada ibu. Ayah, Lele sudah besar, saatnya juga berbakti kepada ayah. Aduh, anak pintar, hahaha. Halo? Apa? Aku akan segera ke sana. Bu, aku keluar sebentar. Deva, kamu tidak perlu menjemputku hari ini. Di rumah saja temani ibumu ya. Aku bisa pulang sendiri, naik taksi. Centianyu, kenapa kamu di sini? Nona Gu, sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu sudah diusir dari Jiangcheng? Yating, berikan aku kesempatan. Aku sudah lama mengagumimu. Mari kita cari tempat untuk mengobrol santai, ya? Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku. Sialan, dasar perempuan bodoh. Kamu menolak baik-baik tapi malah memilih cara kasar ya. Lakukan sekarang. Kalian mau apa? Tolong. Wanita ini benar-benar menarik. Aku harus mencicipi dengan baik rasa dari putri keluarga kaya ini. Hahaha. Centianyu? Ada apa ini? Wang Deva, sungguh karma baik telah berpihak padaku. Hahaha, kau datang menyerahkan diri. Teman-teman, hajar dia. Aku akan kasih imbalan besar. Hei, jangan, lihatlah kalian begitu banyak, sedangkan aku cuma sendirian. Kalau ini tersebar, bukankah itu akan sangat menjatuhkan nama Tuan Muda Chen? Lagi pula, sebelumnya, memang ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, tapi itu kan demi bertahan hidup mencari sesuap nasi. Bagaimana kalau begini? Aku minta maaf padamu. Hahaha, bukannya kau sangat sombong? Kenapa sekarang jadi pengecut? Anjing meskipun memakai celana, berdiri tegak, dan berjalan dengan dua kaki, dia tetap saja seekor anjing. Berlututlah di depanku. Baik, aku akan menyembah. Kalau begitu aku berlutut di sini, akan aku sembah. Tahan dia. Kau tamat hari ini aku pasti akan menghabisi nyawamu. Kau hanya supir rendahan, kenapa ikut campur urusan masyarakat kelas atas seperti kami? Bukankah lebih baik menjadi orang biasa di bawah sana? Kenapa jadi pahlawan kesiangan? Lihat, kau akan mati hari ini kan? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Hentikan.
Lau Wang, apa saya tidak terlambat? Dasar kau, Lao Liu, kalau kau datang terlambat sedikit lagi, saya benar-benar akan tamat. Hanya beberapa anak kecil ini, saya bisa membereskan mereka sendirian. Sudahlah, jangan sombong. Mereka ini semua penjahat nekat. Kebetulan, sejak kami menjadi supir taksi, kami sudah melumpuhkan entah berapa banyak penjahat nekat. Kau ini pura-pura apa? Kau tahu siapa saya? Kau berani menyentuh saya? Dasar anjing kehilangan tuan, masih saja menggonggong di sini. Lao Liu, lumpuhkan dia. Saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Ampuni saya. Mengampunimu, begitu? Baik, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu datang? Saya akan katakan. Saya adalah... Hei, apakah kita kejar anak ini? Lupakan saja. Jika masalah ini menjadi besar, akan sulit diselesaikan. Lebih baik saya selidiki sendiri. Terima kasih, kawan-kawan. Ada urusan malam ini, lain kali saya akan traktir kalian minum. Untuk apa sungkan? Ayo pergi. Mari kita pergi. Aduh, sudahlah, cukup. Jangan bersikap seperti anak gadis. Ingat baik-baik, kejadian semalam tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Oh, tapi menurutku, aku harus bertanggung jawab padamu. Bagaimanapun juga, kau adalah yang pertama. Diam. Kau mau lidahmu? Kucabut, ha? Jangan bicara. Tapi rasanya, kau sudah sering berkencan dengan beberapa pria. Kau masih bicara? Aduh, aku hanya ingin tahu. Hei, sudahlah. Kau hanya ingin tahu, kan? Mengapa di usiaku sekarang, aku belum pernah pacaran? Karena kakekku selalu menganggapku sebagai alat pernikahan bisnis. Dia tidak mengizinkanku pacaran. Chen Tianyu tahu soal ini, makanya dia berusaha keras ingin menghancurkanku. Dia ingin aku kehilangan segalanya di grup Gucci. Kalau begitu, berarti aku tidak. Jadi soal kejadian semalam, jika kau sampai membiarkan orang ketiga tahu, aku pasti akan membunuhmu. Tenang saja, aku tidak akan membocorkannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berdua? Halo. Lele. Ayah lembur? Lembur kerja semalam. Apa? Li Wan datang? Ayah. Ibu sudah kembali. Deva, mereka datang pagi-pagi sekali. Lalu, kita harus bagaimana ini? Tidak masalah. Hebat sekali, kakak ipar. Ternyata Anda menyembunyikan kekayaan Anda bisa tinggal di rumah semewah ini. Kalian mau apa datang ke rumahku? Aduh, suamiku, akhirnya kamu kembali. Siapa suamimu? Kita sudah bercerai. Cepat pergi dari rumahku. Kenapa kamu bicara seperti itu pada kakakku? Mau cari masalah? Ya, apa kamu pikir aku tidak akan menghajarmu? Ayo, pukul aku. Coba sentuh aku sedikit saja. Ayah, aku takut. Lele, kamu ikut nenek ke kamar dulu untuk nonton kartun, ya? Pergilah. Wang Deva, kamu tidak tahu malu? Jangan kira aku tidak tahu perbuatan buruk yang kamu lakukan. Cepat minta maaf pada putriku, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Apa yang kamu katakan? Mengapa aku harus minta maaf padanya? Hei, kamu berhubungan dengan putri bos, dan setelah kaya, kamu mencampakkan istri dan anak? Dulu, saat kamu menikahi putriku, kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh, mengatakan akan membahagiakan putriku. Sekarang kamu sudah kaya, tinggal di rumah besar, kenapa kamu malah mengajak ibumu dari kampung untuk datang dan menikmati hasilnya? Ya,
Aku memang pernah berkata akan membuatnya hidup enak, tapi yang tidak becus menjalani kehidupan adalah dia. Lagi pula, aku menyuruh ibuku datang untuk menikmati hasilnya, itu sudah sewajarnya, apa urusannya dengan kalian? Putriku sudah bekerja keras mengikuti kamu selama bertahun-tahun, dan bahkan memberimu seorang anak perempuan. Kamu, bagaimanapun juga harus mengalihkan kepemilikan rumah ini kepada putriku sebagai kompensasi. Benar, dan juga harus membelikanku mobil. Tidak mahal, Maybach saja sudah cukup. Aku membelikanmu mobil, dan Maybach, aku lihat kamu yang mirip Maybach. Sialan, aku ini adik iparmu. Kakakku memberimu seorang anak, apa salahnya kamu membelikanku mobil? Punya anak, ya? Baiklah, coba tanya kakakmu. Sebenarnya, Lele anak siapa? Sayang, Lele pasti anakmu. Wang Deva, kau bajingan. Beraninya kau, anak kandungmu sendiri, tidak kamu akui? Kau benar-benar Chen Shimei di zaman ini, Ci? Benarkah? Lihat, kalian lihat sendiri. Itu tidak mungkin, pasti palsu. Benda ini... Palsu atau tidak, kau yang paling tahu di hatimu. Sungguh tak tahu malu. Aku bertindak jujur dan bermartabat. Bagaimana kalau kita ajak Lele untuk melakukan tes? Ya? Jika kau sampai membiarkan Lele tahu, kau rasakan akibatnya. Karena Lele bukan anakmu, maka kami akan membawanya pergi. Bagus, dia memang aslinya anak Liwan. Bawalah pergi. Kamu? Baiklah, kami akan membawa Lele pergi, lalu memberinya makanan seadanya, menunggu dia sampai usia 14 tahun. Kami akan mencarikan seseorang yang mau membayar mas kawin, lalu kami akan segera menikahkannya. Apa kamu masih punya hati nurani? Bagaimanapun juga, dia adalah darah daging kalian. Kalian menyusun rencana sampai-sampai melibatkan dia? Lele adalah putri dari putriku, dia adalah daging yang lahir dari rahim putriku. Mengenai bagaimana aku harus mengaturnya, itu bukan urusanmu. Cih, apakah dia pantas menjadi seorang ibu? Saat Lele sakit, apakah dia pernah datang menjenguknya? Saat Lele demam tinggi hingga kejang, dia malah pergi berselingkuh. Apakah dia pernah memikirkan Lele? Dan kamu? Apakah kamu punya kasih sayang kepada Lele? Kalian sama sekali tidak pantas membawa Lele pergi. Biarkan Lele bersamaku. Justru itu bisa memberinya kehidupan yang damai. Wang Deva, Lele tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Jika kamu ingin Lele tetap tinggal, kamu harus membelikanku mobil dan rumah. Aku beritahu kamu, uangku ini mending lenyap sia-sia daripada ku berikan 1 rupiah pun kepada kalian. Jangan banyak bicara dengannya. Lele adalah putriku, aku membawa putriku pergi, itu memang sudah sepantasnya. Hei, Apa yang akan kamu lakukan? Tahan dia. Jangan sentuh Lele. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan. Kembali. Wang Deva, kau sudah keterlaluan. Dasar tidak berguna, cepat ikut aku pergi. Wang Deva, kamu sudah gila, kau berani memukul ibuku. Nak, cepat rekam dan sebarkan, biarkan semua orang tahu sifat aslinya. Wan Er, dulu saat kamu bersikeras menikah dengan Wang Deva, ibu tidak setuju. Dia punya uang, malah mencampakkan istri dan anak, bahkan memukuli ibumu dan adikmu. Kamu terlalu lunak membiarkan dia menindas kita berdua seperti ini. Wang Deva, tunggu saja pembalasanku. Anakku kenal dengan seorang influencer lah. Kalau dia mengunggah ini ke internet, akan kulihat apa kau tidak malu. Takut ya? Aku beritahu kau, di internet, jika aku mau kau populer, kau akan populer. Jika aku mau kau hancur, kau pasti hancur. Kalian punya kemampuan memutarbalikkan fakta, hebat sekali, ya. Apa maksudmu kau berbelas kasih sehingga mengizinkannya menikahiku? Saat itu, kalau saja ibuku tidak menjual rumah di kampung, memohon kepada kerabat, meminjam dari tetangga, dan mengambil pinjaman dari bank, mengumpulkan mahar hingga ratusan juta rupiah, baru bisa membeli rumah di kota ini, apa kau rela membiarkan Liwan menikahiku? Aduh, suamiku, ini sudah bertahun-tahun berlalu, maafkan aku. Ya, aku berjanji akan bersikap baik pada Lele. Dan juga pada ibu kita, ya. Enya. Rumah ini sama sekali tidak membutuhkanmu. Bu, cepat bujuk dia, dong. Aku mendengarkan kata putraku. Dasar, nenek tua sialan, aku akan. Jika kau berani menyentuh ibuku atau Lele lagi, mereka adalah harga diriku yang tidak boleh disentuh. Bu, ajak Lele masuk dulu. Biar aku yang mengurus ketiga sampah ini. Kau harus hati-hati, ya? Sialan, berani-beraninya dia bilang aku sampah. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai babak belur. Ini kalian yang memaksaku, jadi jangan salahkan aku kalau bersikap tega. Apa maksudmu?
Aku akan mengusir kalian dari Jiangcheng, biar kulihat bagaimana kalian masih bisa mengganggu Lele. Kau berani. Lihat saja, aku berani atau tidak. Guyu, segera selidiki latar belakang Li Jie dan Li Wan. Targetku adalah membuat mereka pergi dari Jiangcheng untuk selamanya. Pura-pura menelepon begitu ya? Mau membohongi siapa? Cari tahu lagi tentang ibu mereka. Selain itu, kirimkan aku 4 pengawal ke sini. Baik, akan segera saya bereskan. Apa yang kau pura-purakan, Wang Deva? Memangnya kau punya kemampuan apa untuk melakukan hal-hal ini? Kemampuan apa yang kumiliki? Jujur saja aku beritahu. Sejak keluarga Zhao bangkrut, keluarga Wang kita sudah menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Cukup, jangan berpura-pura lagi. Halo bos. Bagus sekali. Li Jie menjual produk perusahaan, mengancam karyawan magang, dan berhubungan seksual dengannya. Aku sudah lapor polisi. Bersiaplah mendekam di penjara. Wang Deva, apa yang kau lakukan? Halo? Tidak ada yang tahu tentang aku meracuni kolam ikan tetangga. Bagaimana kau bisa tahu? Tidak ada rahasia yang tidak terungkap jika kau sendiri yang melakukannya. Dan kau, Li Wan, video perselingkuhanmu akan segera muncul di halaman utama berbagai media. Aku lihat saja nanti bagaimana kau masih berani menunjukkan wajahmu. Menantu, menantu. Ibu salah, ibu meremehkanmu. Suamiku, aku salah. Maafkan ibu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Menantu, karena kau bisa menyelesaikan semua masalah ini, tolong bantu ibu menyelesaikannya juga. Ibu akan menjadi pengurus rumah tangga, melayani dan menjagamu dengan sepenuh hati. Tolonglah, demi Lele, ampuni aku, ya. Bahkan seekor anjing yang menggigitku tidak akan kubiarkan lolos. Apalagi 3 serigala yang ingin memakanku. Bawa mereka pergi. Sialan, kau tidak membiarkanku hidup. Aku akan menghajarmu. Anakku, lepaskan aku. Kalau berani, lawan aku 1 lawan 1. Baik. Melukai orang dengan senjata, itu termasuk kejahatan penyerangan yang disengaja, paling tidak 10 tahun penjara. Setelah kau keluar, datang dan cari aku lagi. Bawa dia pergi. Ini semua salahmu, dasar bodoh, bersikeras mencari pria kaya raya. Kau menghancurkanku. Kau masih berani menyalahkanku? Aku melakukan ini bukan demi kau dan ibu saja. Deva, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Semua sudah beres. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang mengganggu kami bertiga. Tapi, Lele masih kecil. Dia tidak bisa hidup tanpa ibunya. Sebaiknya kau cari istri lagi. Aduh, Bu, mencari istri itu tidak seperti pergi ke pasar sayur untuk berbelanja, tidak bisa langsung dapat begitu saja. Halo? Guyu bilang kau mendapat masalah. Aneh juga ya. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, kau selalu muncul tepat waktu. Kau benar-benar pembawa keberuntungan bagiku. Tenang saja, semua sudah beres. Baguslah, kakek memintaku memberitahumu. Malam ini ada pertemuan keluarga, nanti aku kirimkan alamatnya. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Kakek akan mengangkatmu menjadi wakil direktur, dan apa lagi? Dan juga akan mengadakan pesta pertunangan untuk kita berdua. Ayo, Bu. Ayo. Deva, Ya. sebaiknya ibu tidak ikut saja. Ibu hanyalah seorang petani. Ini, ibu tidak pantas tampil di sana. Aduh, Bu, kenapa Ibu berkata seperti itu? Siapa yang sejak lahir sudah jadi orang kaya? Kalau ditarik ke atas 3 generasi, kita semua hanyalah orang biasa. Lagi pula, hari ini aku bertunangan, bagaimana mungkin Ibu sebagai orang tua kandung tidak hadir di sana? Hari ini, aku ingin Ibu melihat, putra Ibu tidak mempermalukan Ibu. Aku berdiri bersama mereka yang kaya, dan tidak kalah hebat. Tapi, ibu belum berdandan. Bu, semua sudah kusiapkan untuk Ibu. Hari ini, Ibu ikuti saja pengaturanku. Ibu harus tampil memukau kali ini. Ayo. Bu, semua sudah kuatur. Ibu tinggal masuk dan ganti baju saja.
Ibu? Kenapa ibu belum ganti baju? Deva, Ya? ibu sudah memikirkannya, lebih baik tidak usah datang saja, ya? Kamu susah payah mendapatkan kedudukanmu sekarang ini, ibu takut mempermalukanmu. Bu, apa yang ibu katakan ini? Putra ibu, sekarang di seluruh Jiangcheng berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Keluarga Wang, bahkan adalah pemimpin dari 4 keluarga besar. Siapapun yang berani menertawakan ibu, akan langsung kubuat bangkrut dan angkat kaki. Bu, saat putra ibu berada di masa paling sulit, ibu yang memungut barang bekas untuk menolongku. Sekarang putra ibu sudah punya uang, ibu harus berdiri di sampingku, menikmati kehormatan terbesar. Tanpa ibu, mana mungkin ada aku? Sekarang putra ibu ini adalah kebanggaan terbesar ibu. Nikmati rasa hormat mereka kepada ibu. Ayo. Siapa wanita tua itu? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Apa dia tidak tahu kalau ini adalah pesta para tokoh terkemuka? Jangan-jangan dia, ibunya? Esti, jangan bicara sembarangan. Saat ini, dia adalah kepala baru 4 keluarga besar. Dia telah menenangkan keluarga Zhao yang paling menonjol sebelumnya. Pantas saja dia menikahkan Gu Yating dengannya, menggunakannya untuk mengimbangi 4 keluarga besar. Ketua Gu benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ketua. Besanku, terima kasih karena telah membesarkan menantu sebaik ini untukku. Hahaha, mari, silakan masuk. Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini hanya untuk membuat kalian semua menyaksikan Deva menjadi bagian dari keluarga kami di masa depan. Dia tidak hanya menjadi wakil direktur grup Gushi, tapi juga akan menjadi menantu cucuku. Cincin ini melambangkan berkat dan harapanku untuk mereka. Yating, maukah kamu menikah denganku? Wow. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Gu Hao, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ayah, Wang Deva ini hanyalah orang bermuka manusia berhati binatang. Dia tahu hari ini dia bertunangan dengan Yating, tapi dia masih berani melecehkan pelayan hotel. Direktur Gu kecil, Anda salah paham, bukan? Salah paham. Kalau begitu jelaskan, apa yang terjadi? Ini? Wang Deva, sebenarnya apa yang terjadi? Direktur, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia menjebak saya. Menjebak? Masuklah. Yang melecehkanmu di ruang rias, apakah itu Wang Deva? Tidak, bukan Direktur Wang. Saya sendiri yang terpesona pada Direktur Wang. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur Wang. Direktur, Anda tidak akan memecat saya, kan? Wang Deva, kamu sungguh membuat saya sangat kecewa. Bicaralah dengan berani, grup Gushi akan membelamu. Saat itu saya sedang bekerja, setelah melihat Direktur Wang, saya menyapanya. Tidak disangka, Direktur Wang langsung mendorong saya ke ruang rias. Dia bilang kepada saya, dia suka wanita yang berisi. Pernikahannya dengan Nona Gu hanyalah demi karir. Dia juga bilang, dia adalah pewaris keluarga Gu. Jika saya menuruti kemauannya, dia akan menjadikan saya manajer hotel. Kalau tidak, dia akan menghancurkan saya. Brengsek. Menurutmu keluarga Gu itu apa? Kamu memfitnah saya. Katakan, sebenarnya siapa yang menyuruhmu menjebak saya? Sudahlah, Wang Deva, kamu sudah mulai mengincar bisnis keluarga saya. Sayang sekali ayah saya masih begitu mempercayaimu. Saya tidak melakukannya. Direktur Wang, saya salah. Kamu jujur sekarang. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan? Cepat beritahu semua orang. Tolong ampuni saya tidak akan berani lagi. Presiden Direktur, itu semua hanya omong kosong saya, jangan percaya saya. Saya awalnya mengira kamu adalah orang yang berbakat, makanya saya menggunakan sumber daya keluarga Gu untuk membentukmu menjadi orang terkemuka di Jiangcheng. Tidak disangka, ternyata pada dasarnya kamu hanyalah penipu murahan. Pria sedikit nakal, tidak masalah, tapi kamu malah menggunakan jabatanmu sendiri untuk mengancam seorang wanita. Memalukan. Besan, pasti ada kesalahpahaman. Masalah ini, anak ini saya sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia bukan orang seperti itu. Ada bukti dan saksi nyata, apalagi yang bisa dikatakan? Wang Deva, kamu, orang sepertimu tidak pantas menjadi anggota keluarga Gu. Saya nyatakan, pernikahanmu dengan Yating dibatalkan.
Besan. Jangan panggil aku Besan. Aku sudah memberinya kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan dengan instan, tapi pada akhirnya apa? Direktur Utama, aku bersumpah, aku tidak menyentuhnya. Tolong percayalah padaku. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bagaimana kau membuktikannya? Di ruang rias tidak ada kamera pengawas? Atau jangan-jangan kau memaksanya untuk tutup mulut? Aku... Tidak ada wanita yang akan bercanda dengan kehormatannya sendiri. Wang Deva, keras kepala tidak ada gunanya. Yating, kau juga tidak mempercayaiku? Aku ingin mempercayaimu, tetapi... Baik, aku mengerti. Mencampakkan setelah tidak dibutuhkan? Membalas kebaikan dengan kejahatan. Dahulu, mengizinkanku masuk ke grup hanya untuk memanfaatkanku, menggertak 4 keluarga besar dan melenyapkan lawan. Bahkan menikahkan cucumu denganku, hanyalah satu langkah catur yang kalian ambil. Sekarang tujuannya sudah tercapai, keluarga Gu juga sudah mengembalikan kejayaan. Jadi bidak catur sepertiku ini, secara alami sudah tidak berguna lagi, begitu? Jadi, apapun kebenaran masalah ini sama sekali tidak penting. Memanfaatkan masalah ini menghancurkanku jauh lebih penting. Diam. Diam. Kakek. Keluarga Gu bukan keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Jelas-jelas kau, di pesta pertunanganmu sendiri, masih melakukan hal memalukan seperti ini? Aku tidak melakukannya, ya. Aku tidak melakukannya. Kau lebih mempercayai seorang wanita yang tiba-tiba muncul atau mempercayaiku? Ayah, orang seperti Wang Deva, jika tetap berada di grup gusi kita, hanya akan mencoreng nama baik grup. Sebaiknya segera singkirkan bahaya ini. Tidak perlu repot-repot memikirkannya. Bahkan tidak ada sedikit pun kepercayaan. Kupikir sudah saatnya aku pergi. Sekarang, di hadapan semua orang, saya, Wang Deva, dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa saya akan melepaskan semua identitas yang diberikan grup Gushi kepada saya, kedudukan, serta seluruh aset yang diberikan grup Gushi kepada saya. Mulai sekarang, saya dan grup Gushi tidak ada lagi hubungan apapun. Apa maksudmu? Kau pikir kami, grup Gushi, ini tempat apa? Bisa datang sesuka hati dan pergi sesuka hati? Sudahlah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau hanya ingin melarikan diri karena takut dihukum, bukan? Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Justru kau, apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Kau paling tahu di dalam hatimu. Wang Deva, jika kau meninggalkan grup Gusi sekarang, kau hanya akan jadi supir taksi daring. Cepat minta maaf pada kakek, aku yakin. Kakek pasti akan memberimu kesempatan lagi. Aku sama sekali tidak melakukan hal itu. Kenapa aku harus minta maaf? Aku sama sekali tidak peduli dengan status dan kedudukan palsu itu. Aku hanya menginginkan harga diriku. Yating, aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau menikah denganku, apakah kau rela hanya menjadi bidak lagi? Atau kau benar-benar memiliki perasaan padaku? Bu, mari kita pergi. Bibi, tolong bujuk Deva lagi. Aku percaya pada Deva. Aku juga tidak peduli pada uang atau kedudukan. Anakku adalah orang yang berintegritas dan melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Jangan pikir kau bisa meninggalkan grup Gushi dan semuanya selesai. Ini pelecehan, tunggulah di penjara. Aku yakin polisi akan memulihkan nama baikku. Pada saat itu, aku harap kalian semua minta maaf padaku. Masih saja bermimpi di siang bolong. Jika hari itu benar-benar datang, aku akan berlutut di tanah dan meminta maaf padamu. Sampah dari lapisan bawah akan selalu menjadi sampah dari lapisan bawah, tidak akan pernah bisa maju. Kau? Halo? Bagus. Terima kasih, saudara. Apakah kau sudah siap minta maaf padaku? Tidak mungkin. Apa buktimu? Bukti video. Kamu tidak takut pada Wang Deva itu? Dia benar-benar akan melakukan sesuatu padaku? Kalau dia benar-benar melakukan sesuatu padamu, itu justru lebih baik. Kita bisa menguatkan kasus ini. Gu Hao, Direktur Gu, bukankah kita akan mendapat imbalan yang pantas dari mereka? Lalu, bagaimana kalau dia tidak mau melakukannya? Tinggal robek saja bajumu dan berteriak minta tolong. Dia tidak akan bisa menjelaskan meskipun dia berbicara. Tidak ada yang akan percaya meskipun dia benar. Kamu benar-benar jahat. Jahat ya? Setelah ini selesai, aku bisa menjadi lebih jahat lagi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan video ini? Apa kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Semua pengemudi taksi online adalah saudaraku. Semua yang beroda 4 adalah orangku. Aku akan menuliskan semua yang terjadi hari ini secara detail, lalu mengirimkannya ke internet agar semua orang bisa melihat. Para manajemen grup Gushi
Sebenarnya orang seperti apa mereka itu? Kamu mengancamku? Apa kamu tidak tahu grup Gusi mengendalikan opini publik di internet? Kalau begitu, jangan lupa juga saat pengemudi taksi online sedang bekerja, mereka punya satu hobi besar, yaitu dengan penumpang, bercerita santai, dan bergosip. Grup Gusi sangat terkenal di Jiangcheng. Kurasa gosip kalangan atas ini adalah hal yang paling menarik bagi para penumpang ini. Minta maaf pada Deva. Maafkan saya. Semua ini salah saya. Dan mohon Anda memaafkan saya. Memaafkan saya? Direktur Gu, masalah sebesar ini selesai hanya dengan kata maaf? Wang Deva, jangan keterlaluan. Tidak menghukum yang bersalah, inikah budaya keluarga Gu? Baiklah Deva, saya akan mengurusnya. Kali ini, lihatlah muka saya, lupakan saja masalah ini. Ketua, pada akhirnya, saya memang tidak pantas untuk keluarga Gu. Saya hanyalah seorang rakyat biasa. Sepertinya saya lebih baik dengan jujur menjadi pengemudi taksi daring saja. Perjanjian pernikahan ini dibatalkan saja. Ibu, apakah ibu akan malu padaku karena aku hanyalah seorang pengemudi taksi daring? Anakku sayang, bagaimana mungkin ibu malu padamu? Keluarga Lawang adalah keluarga yang bermartabat dan jujur. Kita tidak perlu bergantung, kita mencari uang dengan bekerja keras, itu tidak memalukan. Baiklah, kita pergi pulang ke rumah kita. Ayo. Direktur Wang, ada masalah, ketua jatuh sakit. Saya sekarang, dengan grup Gusi, sudah tidak ada hubungan lagi. Ketua dilarikan ke rumah sakit karena sakit mendadak. Obat daruratnya hanya ada di Gangcheng, tapi di luar sedang hujan deras, pesawat dan kereta api semuanya berhenti beroperasi. Obatnya sama sekali tidak bisa dikirimkan. Bapak Direktur, selama ini belum ada penerus yang ditetapkan. Grup Gusi yang sekarang sepertinya sudah menghadapi masalah dari dalam dan luar. Gu Hao, kali ini pasti akan mengincar Yating. Konflik internal keluarga kaya, pertumpahan darah pun hal yang biasa terjadi. Tapi saya tidak punya cara untuk membantunya lagi. Chen Tianyu, begitu cepat kamu datang kemari, di mana tuanmu itu? Hahaha, lama tak jumpa ya, Direktur Wang. Direktur Gu, bahkan jika aku harus meninggalkan grup, kamu tidak perlu membuat keributan sebesar ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal padaku. Jangan salah paham. Aku hanya datang untuk membicarakan suatu bisnis denganmu. Orang tua itu tertimpa masalah, kamu tahu kan? Tidak ada obat mujarab, hanya bisa bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, grup Gusi pasti butuh seorang direktur utama kan? Tapi jangan lupa, Gu Yating masih ada. Membicarakan ini sekarang, sepertinya terlalu dini, bukan? Untuk ini, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang telah menghancurkan kekuatan 4 keluarga besar, aku tidak akan bisa secepat ini mencurahkan perhatianku pada Gu Yating. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau tebakanku benar, kamu seharusnya berdiri di pihak Gu Yating ya. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Aduh, sungguh menggelikan. Jika Gu Yating benar-benar mengendalikan grup Gusi, menurutmu apakah kamu masih punya nilai guna? Kamu hanyalah bidak dalam pertarungan grup ini. Sekarang semuanya sudah diputuskan. Selama kamu mau berpihak padaku, aku akan menjamin sahammu cukup untuk menghidupimu beberapa generasi. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Direktur Wang, kamu sungguh beruntung. Wanita manapun di dekatmu selalu secantik ini. Brengsek, hentikan. Hei, Direktur Wang, tenang, tenang. Ini baru permulaan. Deva. Ayah. Gu Hao, akan kubunuh kau. Coba sentuh aku sekali. Kau percaya tidak kalau aku bisa membuatmu tidak akan pernah bertemu keluargamu lagi? Sebenarnya, apa maumu? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin meminta bantuan darimu. Kelihatannya, Gu Yating menyukaimu. Hanya kau yang bisa membuat Gu Yating melepaskan sahamnya. Bagaimana mungkin? Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Itu bukan urusanku. Sekarang aku ingin bertaruh. Kau pilih keluargamu atau wanitamu. Kau tidak takut aku akan melapor polisi atau langsung membunuhmu? Coba saja. Banyak sekali temanku. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya atau tidak. Hahaha. Oh iya, ada juga ibu dan putrimu. Apakah sebaiknya aku kirim ke Myanmar atau ke Pulau Piauliang ya? Hahaha. Gu Hao, kau benar-benar gila.
Ya, aku memang gila. Kalau kau pernah menikmati kekuasaan, kau juga akan menjadi gila. Apa kau pernah menikmati kekuasaan? Belum pernah. Demi kekuasaan, aku rela mati. Wang Deva, aku akan memberitahumu satu rahasia. Kakek yang penyakit lamanya. Kambuh kali ini sebenarnya adalah perbuatan orang suruhanku. Tidak ada yang bisa menghalangiku mengendalikan perusahaan. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo pergi. Tunggu sebentar, aku ikut dengan kalian, tetapi kalian harus lepaskan Guyu dulu. Harus ada seseorang yang memberi kabar kepada Gu Yating, kan? Jaga Yating baik-baik. Wang Deva, sudah lama aku menantikan hari ini. Nona, bagaimana hasilnya? Apakah kamu menemukan kabar tentang Wang Deva? Perusahaan sekarang sepenuhnya di bawah kendali Tuan Kedua. Ini juga yang dia suruh saya tunjukkan kepada Nona. Paman Kedua benar-benar setega itu? Aku harus menyelamatkannya. Nona, tidak bisa. Aku tidak bisa mengambil risiko dengan saham perusahaan dengan sifat Paman Kedua yang licik. Meskipun aku memberikan semua sahamku kepadanya, dia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Nona, jangan coba-coba menasihatiku lagi. Aku tidak mungkin menyerahkan sahamku. Saya mengerti, Direktur Wang juga mengerti. Dia berpesan kepada saya sebelum ditangkap untuk menjaga Nona dengan baik. Mengapa? Mengapa aku harus dilahirkan di keluarga kaya? Nona bilang apa? Bukan apa-apa. Kamu pulanglah dulu. Guyu, hati-hati di jalan. Ataukah dia benar-benar memiliki perasaan kepadaku? Jaga Yating baik-baik. Paman Kedua, bukankah kamu hanya menginginkan sahamku? Aku akan memberikannya. Apa yang kalian inginkan? Saya masih wakil direktur utama grup Gushi saat ini. Apa kalian mau memberontak? Panggil tuan kalian keluar. Ini masalah di antara kami berdua. Keponakan besar sungguh mengesankan. Tapi itu tidak sebanding dengan Paman Kedua yang lebih mengesankan. Demi saham, berani melakukan penculikan dan pembunuhan? Keluarga kaya. Apa gunanya menjadi keluarga kaya jika tidak ada pengorbanan? Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Cepat tanda tangani surat pengabaian saham ini. Saya bisa mengampuni kalian sekeluarga karena ayahmu tidak mencoba merebutnya dariku. Saya akan mengampuni kalian sekeluarga. Saya akan menjadikan kalian pemegang saham kecil. Itu cukup untuk membuat hidup kalian terjamin. Di mana Wang Deva? Apa kau benar-benar peduli pada hidup dan mati pria itu? Saya pikir kau sudah memikirkannya baik-baik sebelum datang menemuiku. Sungguh tidak seperti anggota keluarga Gu. Jika menjadi anggota keluarga Gu, berarti harus tidak berperasaan dan tidak berbakti. Maka saya lebih memilih untuk tidak menjadi anggota keluarga Gu. Paman Kedua, saya sarankan kau serahkan dia. Kalau tidak, meskipun saya mati, saya tidak akan menyerahkan apa yang ingin kau dapatkan. Bawa dia kemari. Deva. Bukankah nona muda seharusnya menandatangani dulu? Yating, jangan tanda tangani. Diam kau. Hentikan, jangan pukul dia. Saya akan tanda tangan. Yating, demi orang sepertiku, apakah ini sepadan? Sejak kecil kakek menanamkan pemikiran padaku bahwa aku harus menyerahkan segalanya demi kepentingan grup. Kedatanganmu membuatku merasakan bahwa hubungan antar sesama dapat berupa perasaan yang paling tulus tanpa dicampuri kepentingan apapun. Kau bisa mempertaruhkan nyawa melawan sekelompok orang untuk menyelamatkanku, dan kau juga bisa demi grup Gushi mengorbankan segalanya. Bukankah kau ingin bertanya padaku, apakah aku mau menikah denganmu? Hari ini aku memberitahumu, aku mau, bukan demi grup Gushi, bukan juga demi keluarga besar Gu, tapi demi dirimu. Yating, jika kita bisa melewati cobaan ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalian berdua jangan memainkan drama Kyong Yao di sini. Cepat tanda tangani ini. Yating, jangan. Yating, jangan. Deva, kau baik-baik saja? Maafkan aku telah menyusahkanmu. Syukurlah kau baik-baik saja. Habisi mereka. Gu Hao, kau sudah gila? Aku adalah keponakan kandungmu. Ikatan keluarga tidak ada artinya. Di depan kekuasaan, bukan hanya kau,
Aku juga akan mengantar lelaki tua itu ke alam baka dengan tanganku sendiri. Hanya jika dia tiada, aku bisa menjadi direktur baru. Kau. Kalau begitu kau akan kecewa. Ayah, bukankah kamu sudah mati? Obat itu, aku yang memberikannya sendiri. Kenapa kamu baik-baik saja? Jangan-jangan kamu minum obat penawar khusus? Tidak mungkin. Saat ini sedang hujan lebat di selatan. Obatnya sama sekali tidak bisa dikirim ke sini. Seharusnya kamu tidak baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa? Sungguh dosa, aku justru melahirkan anak yang ingin mencabut nyawaku. Kekuasaan, apakah lebih penting daripada ayahmu? Tentu saja. Semua yang kamu miliki, bukankah itu semua dibawa oleh kekuasaan? Tinggal satu langkah lagi, aku akan menguasai kekuasaan. Guyating sudah melepaskan sahamnya. Kenapa kamu bisa baik-baik saja? Hah? Kenapa? Itu karena kamu mengabaikan kekuatan masyarakat biasa. Apa maksud dari perkataan itu? Dulu sebelum ada pesawat dan kereta api, bagaimana cara mereka mengirimkan barang? Aku hanya mengatakan, di grup taksi daring, di Jiangcheng, ada orang yang membutuhkan obat penawar khusus dan ada banyak sekali orang yang mengulurkan tangan. Pengemudi taksi daring, pengemudi taksi, kurir makanan, kurir pengiriman, dan masih banyak orang lainnya. Mereka menggunakan mobil, sepeda motor, sepeda listrik, menggunakan sepeda, menggunakan kaki, menembus hujan lebat sedikit demi sedikit mengantarkan obat penawar khusus itu ke Jiangcheng. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat dan kereta api, kami berhasil melakukannya. Kamu jangan pernah meremehkan kami, orang-orang biasa ini. Tidak mungkin. Mengapa mereka melakukan semua ini tanpa mendapat keuntungan apapun? Mereka adalah orang-orang biasa yang kau pandang sebelah mata. Mereka punya semangat yang lebih besar dari yang kau bayangkan, punya kekuatan yang lebih besar dan lebih memiliki rasa kemanusiaan. Tidak mungkin. Kau menyelamatkanku lagi. Aku tidak salah menilai orang. Yating, menyerahkanmu kepadanya, aku merasa tenang. Kalian para pemuda, benar-benar anak muda yang menjanjikan. Aku sudah tua, Kakek. sudah saatnya. Aku mundur dan menyerahkan perusahaan kepada kalian para pemuda. Ketua Wang, silakan masuk ke mobil. Jangan bercanda. Apa kamu benar-benar berniat menjadi asisten pribadiku? Aku sudah kembali ke rumah. Lagi pula, setelah melalui semua ini, aku menyadari kamu lebih cakap dariku, lebih berani, dan lebih cocok mengelola perusahaan. Kamu sebegitu percayanya padaku? Tentu saja, pria yang aku pilih sudah pasti yang terbaik. Ayo pergi. Baik. Yating, sebenarnya aku tidak sebaik yang kamu kira. Kenyataan itu, aku tidak akan pernah punya keberanian untuk memberitahumu. Sejak acara pertunangan, saat aku tahu bahwa aku hanyalah alat bagi keluarga Gu, aku sudah tahu aku tidak bisa hanya berdiam diri menunggu nasib buruk. Menunggu orang-orang ini memanfaatkan aku sehabis-habisnya lalu menendangku keluar dari grup. Saat aku tahu ketua sedang sakit, dan Gu Hao mulai bergerak, aku sadar ini adalah kesempatan bagus untuk membalik keadaan. Aku langsung menghubungi grup pengemudi daring untuk mengatur pengiriman obat itu. Lalu setelah itu aku memberitahukan kebenarannya kepada ketua Gu. Aku bahkan merasa senang, betapa bodohnya Gu Hao, membiarkan aku mendapatkan kesempatan ini. Hanya saja aku meremehkan kekejaman Gu Hao, dia bahkan menculikku, untuk memaksa Yating menyerah. Aku memanfaatkan situasi ini, melakukan pengorbanan palsu, untuk mendorongmu ke jalan buntu, membuat pilihan. Hanya dengan begitu, ketua baru bisa benar-benar melengsarkan Gu Hao. Jika kamu tahu yang sebenarnya, pasti kamu akan menganggapku sangat kejam. Tapi aku tidak ingin menjadi bidak catur, aku ingin menjadi pemain catur. Demi kamu, demi masa depan kita. Syukurlah, aku berhasil. Aku tidak perlu lagi mencintaimu sebagai boneka tali. Aku akhirnya menghilangkan semua masalah tersembunyi, aku akhirnya tidak perlu lagi diatur oleh keluarga Gu. Ikan mas emas bukanlah ikan di kolam, bagaimana mungkin Kun Peng terkurung di sangkar? Apa yang disebut keluarga kaya raya? Hanya seperti itu saja.